Punten, kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai tentang zakat. Oh iya. Mungkin AA bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya. Sebelumnya ini dari sekolah mana? SMP Negeri 13. Oh, SMP 13. Ya. Oke, baik. Kebetulan di sini saya ada anak syuhada sebagai pengurus masjid di sini juga. Ya mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang mau ditanyakan perihal zakat di sini gitu. Insya Allah nanti sebisa saya dijawab. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang zakat fitrah dan zakat mal? Oke, kalau zakat fitrah itu merupakan sebuah kewajiban ibu kita, setiap muslim ya, setiap baik itu laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan apa? Untuk membersihkan diri kita gitu ya, dimana waktunya itu ya ditentukan. Nah, kapan? Yaitu ketika bulan Ramadan ya, baik itu di awal, kemudian di tengah-tengah maupun akhir. Yang penting sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, gitu. Idul Fitri, mohon maaf, Idul Fitri. Kenapa? Karena ketika kalau kita zakat fitrah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, itu maksudnya bukan zakat fitrah lagi, itu hanya sebagai sedekah biasa. Itu merupakan kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau zakat mal itu adalah zakat harta benda yang kita miliki, dan itu tidak semua orang wajib melaksanakannya, itu wajib menunaikannya, kan, tetapi ada syaratnya juga, baik itu haul ataupun nisab seperti itu. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke, boleh. Apa peran yang diambil oleh Bapak saat kegiatan penyelenggaraan zakat fitrah dan zakat mal di masjid? Oke, jadi kebetulan masjid ini menerima zakat serta menyalurkan gitu. Menerima dalam artian apa? Menerima setiap orang yang mau menitipkan zakatnya ke sini gitu. Dan tidak hanya zakat saja, akan tetapi juga ada sedekahnya, kemudian ada fidyahnya gitu. Dan untuk apa? Untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya gitu. Jadi dari setiap muzaki gitu, itu disalurkan ke mustahiknya gitu. Dan di sini saya bertugas untuk penerimanya gitu, mengelola, kemudian untuk menyalurkannya seperti itu. Itu sudah rutin lah, itu pasti di setiap masjid gitu, menyelenggarakan penerimaan dan penyaluran zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, fidyah dan sodako, infak juga. Lanjut ke pertanyaan ketiga Ya. Bagaimana pengalaman Bapak saat kegiatan penyelenggaraan zakat fitrah dan zakat mal di masjid? Oke, pengalamannya yang pertama yaitu menambah ilmu lah untuk saya gitu kan. Bagaimana kita mengelola zakat dengan sebaik mungkin, dengan seamanah mungkin. Karena itu yang paling sulit itu ya itu amanahnya itu. Karena kenapa? Karena itu merupakan titipan untuk disalurkan kepada orang yang berhak. Nah, dan pengalamannya juga terkadang gitu ada orang yang memang tidak termasuk mustahik, akan tetapi ini gimana nih gitu, mana dulu nih yang harus didahulukan gitu kan. Dalam surat At-Taubah juga lah ada kan, innama shodaqatul lil fuqara wal masakin gitu kan, ila akhir ayat seperti itu. Jadi kita mendata nih siapa saja gitu, orang fakir, orang yang termasuk miskin, kemudian amil juga gitu. Jangan sampai kita itu mengelola tidak disalurkan kepada orang yang tidak berhak gitu. Itulah pengalamannya ya sangat berkesan sekali gitu. Ditambah kita bisa menjadi fasilitator gitu untuk mengelola zakat, dan kita juga bisa menjadi sebuah fasilitator juga untuk menerima, untuk menyalurkan zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Ini pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Terkait penyelenggaraan zakat fitrah dan zakat mal di masjid, siapa saja yang biasanya menerima zakat fitrah dan zakat mal? Oh,
itu tadi sudah dijelaskan ya, mungkin orang-orang yang ada di sekitar masjid sini gitu. Dan siapa saja yang berhak tadi sudah disebutkan ya, yang 8 asnaf itu. Oke, untuk lebih rincinya lah bisa nanti ada lihat di surat At-Taubah ayat 60 gitu kan. Ada fakir miskin, ada fakir, ada miskin, kemudian ada amil gitu, ada sabilillah, ada ibnu sabil, ada gorim, kemudian ada mu'alaf, kemudian apa satu lagi ya? Ya nantilah bisa ada lihat, itulah untuk menyalurkannya ke sana. Tetapi prioritas yang menjadi sasaran gitu untuk menyalurkan zakat adalah fakir miskin gitu. Ya. Pak, siapa saja yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan zakat fitrah dan zakat mal di masjid? Oke, jadi seluruh komponen masyarakat, khususnya jamaah yang ada di masjid sini itu mempunyai hak juga gitu untuk ikut andil menjadi anggota panitia dalam penerimaan dan penyaluran zakat. Untuk siapa-siapanya itu tergantung dari kepanitiaan tersebut. Hanya saja pasti di setiap kepanitiaan ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, dan itu memang dari jamaah masjid ini sendiri, dari masjid Al-Hujurat itu sendiri, seperti itu. Mungkin adik-adik mau ikut membantu gitu misalkan, bisa seperti itu. Untuk misalkan menambah ilmu dan pengalaman itu bisa gitu. Oke. Menurut Bapak, sejauh mana pengaruh penyelenggaraan zakat fitrah dan zakat mal di masjid terhadap kesejahteraan masyarakat? Oke. Kalau saya rasa ya itu sangat membantu sekali gitu. Dimana dengan zakat fitrah maupun zakat mal itu kita secara sosial bisa membantu membantu orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Hanya saja yang menjadi satu permasalahan gitu, terkadang kita itu hanya membantu pas waktu zakat fitrah ataupun pembagian zakat mal saja gitu. Padahal gitu dalam pempraktekannya seharusnya tiap hari ataupun tiap waktu, tiap saat kita itu harus saling membantu seperti itu. Akan tetapi dengan adanya zakat fitrah dan zakat mal tentu itu sangat membantu orang-orang sekitar yang membutuhkan. Apalagi kan nantinya ada Hari Raya Idul Fitri, di mana itu merupakan hari kemenangan seluruh umat Islam seperti itu. Jadi ya kita juga harus ikut merayakannya. Seluruh umat Islam harus merayakannya. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi. Tadi. Sekian pertanyaan dari kami. Oke. Terima kasih Bapak Imam sudah membantu tugas kami. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.